Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Nak, menderita. Kekuatan seluruh tubuh Xuanshan melonjak hingga batasnya, dan kemudian raungan yang luar biasa keras mengalir di seluruh lapangan. Lengannya tiba-tiba ditekuk, dan pedang tulang berbentuk ikan yang tajam melintas dari belakang, menusuk penutup Xiao Yanling. Bentuk pedang tulang berbentuk ikan cukup aneh, dan energi iblis hijau mengalir deras. Sekilas, diketahui bahwa orang ini dengan hati-hati menghangatkan senjata iblis. Transformasi Dewa Naga. Xiao Yan mendengus dingin, tubuh dan lengannya juga ditutupi dengan sisik naga, dan kekuatan jiwa yang mempesona membentuk pakaian energi pertahanan untuk membungkusnya. Tidak ada keraguan bahwa semangat juang ditampilkan. Gejala sisa dari kekuatan yang meroket juga sangat jelas. Sekarang tubuh Xiao Yan cukup ilusi, dan hanya konfrontasi antara hidup dan mati yang dapat dengan cepat menyelesaikan gejala sisa ini. Bang bang bang. Pedang tulang berbentuk ikan itu membawa kekuatan yang lembab dan tebal. Ketika itu baru saja mengenai Xiao Yan, tabrakan logam yang keras terdengar di Acachia Flame Domain, dan bahkan kumpulan arogansi energi iblis terungkap darinya, dan Xiao Yan, yang sedikit ditekan oleh energi iblis yang sangat kejam, kehabisan napas. Orang ini sangat kuat. Setelah pukulan pertama, mereka berdua mundur serempak. Jelas, Xiao Yan masih dirugikan dalam tabrakan antara pedang tulang berbentuk ikan dan penguasa kuno api yang berbeda. Api pada binatang ini agak aneh. Memegang pedang tulang berbentuk ikan di tangannya, wajah Xuanshan menjadi gelap. Ketika kekuatan tingkat kesempurnaan abadi 7 bintangnya sendiri mengenai Xiao Yan, api merah muda di domain itu, dan api merah berapi-api Xiao Yan sendiri, yang sebenarnya mengikis dan menyerap kekuatannya sendiri, dan karena tubuhnya sendiri adalah makhluk gaib di lautan, atribut api memiliki penekanan yang kuat padanya, dan hati Xuanshan juga muncul untuk sementara waktu. Meskipun Xiao Yan ini lemah, dia mungkin adalah orang terkuat di antara Seven Star Fighting Immortals yang dia temui dalam beberapa tahun terakhir. Itu tidak bisa berlarut-larut, itu harus berakhir secepat mungkin. Setelah beberapa saat, awan air mengisi sekitar Xuanshan, langsung mengisi seluruh domain api Acachia, sehingga mengubahnya menjadi pemandangan perairan yang dalam. Di pada saat yang sama, tubuh manusia Xuanshan juga cepat larut, bergerak menuju ilusi supernatural lainnya. Tuan Xiao Yan, hati, ini adalah tubuh monster Xuanshan, apakah itu kekuatan atau pertahanan, itu telah sangat meningkat. Daiki di samping memiliki perlindungan kekuatan jiwa Xiao Yan, tetapi menonton adegan ini, dia tidak bisa menanggungnya. Setelah berbicara, kekuatan penuh Xuanshan Qixing Douxian, tubuhnya tidak diketahui, dan dia tegas dalam membunuh orang lain. Itu tidak sebanding dengan 3 tetua sebelumnya, Xuanyi. Senang datang. Setelah Acachia Flame Domain juga dibungkus oleh air yang tak terhitung jumlahnya, Acachia Broken Enteritis merah muda masih melepaskan suhu yang langka, tetapi tubuh Xuanshan tiba-tiba menghilang dan berevolusi menjadi paus dengan tubuh sebesar 100 kaki. Ada kata-kata padat di kepala paus, dan kata-kata itu seperti mantra, memberi Xuanshan kekuatan yang sangat tirani dan misterius. Ho ho ho, monster paus itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dengan suara tinggi dan marah, ia memutar tubuh besarnya dan mendorong air yang deras untuk menghadapi Xiao Yan. Penindasan semacam itu, tekanan besar dari aliran air, tampaknya tidak kurang dari penindasan yang dibawa oleh wajah Dewa Pertarungan Bintang 8, tetapi Xiao Yan tidak memiliki kejutan, sebaliknya dia cukup senang. Yang kita butuhkan adalah penindasan semacam ini, yang kita butuhkan adalah tekanan semacam ini, jika tidak, bagaimana kita bisa bersatu kembali? Kekuatan jiwa, kamu berteriak. Xiao Yan mencibir ketika dia melihat bahwa orang ini menggunakan kekuatan tubuhnya segera setelah dia datang. Matanya menjadi dalam, dan energi jiwa yang mempesona berdesir menjadi raungan yang aneh. Menyebar di seluruh bidang, tingkat kekuatan jiwa itu secara langsung mengenai meridian paling rentan di tubuh monster itu. Lagi pula, di antara monster supernatural, kecuali untuk beberapa keberadaan khusus, hampir tidak ada kejutan untuk mengolah kekuatan jiwa, dan kebanyakan dari mereka hanyalah pria sembrono yang fokus pada kekuatan fisik atau pertempuran. Kekuatan macam apa ini? Penatua Agung di sisi lain melihat ini, alis Bai Huahua berkerut, seolah-olah dia bisa mencium aura yang sangat berbahaya dari kekuatan tak kasat mata ini. Retak. Ketika kekuatan jiwa hendak menyerang monster paus,
tubuh yang terakhir terpelintir, dan kekuatan di atas kulit perlahan-lahan menyebar, secara tak terduga menahan serangan jiwa Xiao Yan untuk sementara waktu. Penggaris rusak 7 kali lipat. Tanpa ragu-ragu, dia memegang penguasa kuno di tangannya, dengan nyala api yang besar, tubuhnya bergerak seperti hantu, dan dia dengan mudah datang ke monster paus dan menebas 7 api dengan kejam. Wang Buxing. Kali ini, monster paus tidak memiliki ruang untuk menghindar, dan ketika 7 nyala api mengenai tubuhnya, rasa sakit yang membakar yang menembus jantung menyebar ke permukaan kulitnya. Ah! Menderita sampai mati. Seni jurang air. Tubuh Xuanshan disiksa sampai mati oleh Xiao Yan. Segera, mantra yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekujur tubuhnya, dan aura kekaguman, disertai dengan suara keras seperti tsunami yang tak terhitung jumlahnya, muncul. Pada saat ini, semua arus air di alam berada pada kecepatan yang tenang di sekelilingnya, dan keheningan yang tiada habisnya meresapi seluruh alam. Sebuah pukulan putus asa. Wang Yin. Melihat orang ini seperti ini, Xiao Yan mendengus dingin. Ki pertempuran yang mempesona berubah menjadi riak energi yang besar, seperti letusan gunung berapi yang terus-menerus meluap, telapak tangan perlahan-lahan digenggam, satu demi satu kekuatan yang tidak jelas dan kuno, menyeduh. Matilah Master Sekte ini! Xuanshan berteriak keras, dan kemudian arus air yang tak terhitung jumlahnya membentuk rantai air dalam susunan yang langka, dan menusuk Xiao Yan, sepertinya setiap rantai air mengandung rantai air. Cukup untuk melenyapkan kekuatan tirani Xiao Yan. Wang Xiao. Melihat ini, Xiao Yan melihat pola kuno di telapak tangannya akhirnya muncul. Segera, jejak telapak tangan kuno jatuh dengan lembut dan bergegas menuju Xuanshan. Boom! Jejak telapak tangan kuno dengan banyak kekuatan misterius menyentuh rantai air tirani, dan ledakan memekakkan telinga terdengar di lapangan, yang sepertinya menghancurkan Acacia Flame Field kapan saja. Tuan Sekte. Melihat adegan ini, Penatua Agung juga sedikit heran. Bagaimana orang ini pada tahap awal 7 bintang pertarungan abadi begitu tidak dapat dibedakan dari Tuan Sekte. Boom! Setelah riak energi yang menakutkan, bekas luka besar di tubuh Paus Xuanshan, dan bahkan napasnya sangat layu. Pukulan itu baru saja menghabiskan banyak asalnya, tetapi Xiao Yan, di sisi lain, tampaknya tidak ada umumnya. Benar saja, kekuatannya telah meroket banyak. Sekarang selama kamu tidak bertemu dengan orang-orang yang sangat mesum, dan master dengan keterampilan bertarung di atas puncak peringkat suci, aku khawatir kamu tidak akan terkalahkan di bawah 8 bintang. Pada saat ini, Xiao Yan tertawa. Peningkatan dan penyempurnaan kekuatannya, ditambah dengan peningkatan api abadi, kekuatan dan kekuatan fisik Xiao Yan sekarang berbeda dari yang dulu. Master Sekte Xuan, biarkan aku membawamu ke jalanmu. Pada saat ini, api kuning perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan, dan suhu dan kekuatan seperti ini membuat Xuanshan dan Tetua Agung tiba-tiba terlihat. Perubahan, pupilnya menyusut, rapat. Dari api kuning itu, mereka benar-benar mencium bau ketakutan akan kematian. Tuanku, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Sekte Yaoxuan kami berjanji untuk mundur, tolong. Pada saat ini, menatap Xiao Yan, yang diselimuti api panas seperti dewa api, dan yang tak tertandingi, kekuatan api kuning di domain, Penatua pertama tidak bisa membantu tetapi memohon belas kasihan dengan suara rendah, dia tidak ragu bahwa di bawah nyala api yang ganas ini, mungkin mereka berdua bergabung, dan tidak ada peluang untuk menang. Boom! Tanpa ragu-ragu, tangan Xiao Yan terbakar dan jatuh, dan nyala api suci yang sangat terang menjerat mereka berdua tanpa suara. Meskipun keduanya adalah dewa pertarungan bintang 7, mereka menduduki peringkat 15 api suci teratas tanpa tindakan pencegahan, mereka juga tidak memiliki perlawanan dan dibakar ke tanah, dan bahkan monster itu sendiri tidak muncul, benar-benar berubah menjadi debu, tapi sayangnya tidak ada pil iblis. Dan tanpa Xuanshan dan Penatua Agung, saya khawatir iblis Xuanzong akan benar-benar hancur, dan krisis di lembah kupu-kupu juga akan mengalahkan diri sendiri, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat bagi lembah kupu-kupu. Ayo pergi, mereka seharusnya tidak mengganggumu lagi di masa depan. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan melepas penyamarannya, memperlihatkan pakaian hitamnya, dan berkata kepada Daiki, seolah-olah dia telah melakukan hal yang normal. Tuan Xiao Yan, kamu. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka pantas mati atas kejahatan mereka, akan terlalu kejam untuk membunuh mereka seperti ini. Sebenarnya, kita bisa berkomunikasi dengan baik dan mencoba melatih mereka. Kalau begitu, Daiki tampaknya cukup naif.
Melihat pemandangan mengerikan di lapangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, terutama ketika keduanya mereka meninggal murid, agar ingatannya masih segar. Oke, perhatikan lain kali. Melihat ini, Xiao Yan tidak menjelaskan, tetapi tersenyum perlahan. Xiao Yan masih memahami prinsip memotong rumput tanpa menghilangkan akar, dan angin musim semi bertiup dan meregenerasi. Tetapi ide Daiki tidak salah, jadi dia tidak dipaksa untuk menjelaskan sesuatu. Ayo, pulang. Begitu suara itu jatuh, mereka berdua pergi ke base camp dengan lancar. Tuan Lembah, Patriark, menurut laporan para penjaga yang mengikuti Sir Xiaoyan, Master Sekte Xuanzong Iblis dan Penatua Agung telah jatuh. Pada saat yang sama, di inti lembah kupu-kupu, beberapa tokoh kuat berdiri di sini, di antara mereka terwakili dua wanita, sosok bungkuk, seorang wanita dengan wajah elegan, Master Lembah Kupu-Kupu dan leluhur Lembah Kupu-Kupu, dan seorang pria, yang pucat tetapi mengandung aura kasar. Xiaoyan ini benar-benar luar biasa. Biarkan dia pergi ke 10.000 iblis untuk bergabung dengan tentara atas nama Lembah Kupu-Kupu kita. Aku khawatir orang ini akan berdiri di daerah yang agak tirani di alam iblis di masa depan. Pada saat ini, leluhur Lembah Kupu-Kupu berkata sedikit, berbicara kepada Xiaoyan dengan suaranya. Meskipun dia mengirim Xiaoyan untuk mengepung Xuanshan karena keegoisan dan kesepakatan, dia cukup senang mendengar pencapaian Xiaoyan seperti ini. Jika tidak ada Xiaoyan, saya khawatir akan membutuhkan banyak energi untuk menghadapi Seven Star Fighting Immortals. Harga seperti itu jelas tidak dapat diterima oleh leluhur Lembah Kupu-Kupu. Beberapa orang mengangguk dan perlahan merencanakan langkah yang tersisa. Dalam beberapa hari ke depan, kehidupan Xiaoyan relatif stabil. Dia memiliki metode demonisasi eksklusif dari leluhur Lembah Kupu-Kupu. Sekarang Xiaoyan juga penuh dengan energi iblis. Saya khawatir bahkan beberapa iblis besar di dunia iblis sangat sulit untuk melihat melalui Xiaoyan identitas, dan dunia luar, pembangkit tenaga listrik Yaok Xuanzong tidak memiliki pemimpin, dan sekarang mereka seperti pasir yang tersebar, diusir oleh Lembah Kupu-Kupu. 10 hari kemudian, di tempat latihan Butterfly Valley. Kekuatan kakak Xiaoyan benar-benar memalukan. Pada saat ini, sekelompok orang kuat dari Lembah Kupu-Kupu diam-diam muncul di sini, dan Xiaoyan ada di depannya, dan semua orang berbicara dan tertawa. Terima kasih untuk beberapa hari terakhir, senior. Xiaoyan tidak terlalu shock. Roh-roh di Lembah Kupu-Kupu ini cukup ramah, dan sebagai perhentian pertama dari dunia iblisnya, mereka telah banyak membantu Xiaoyan. Ini ucapan terima kasih sungguh-sungguh. Kamu anak nakal sangat berbakat, aku khawatir itu akan menyebabkan gelombang panas di dunia iblis di masa depan. Jika bukan karena kurang hati, aku khawatir aku harus memaksamu untuk menjagamu. Pada saat ini, pemilik Lembah Kupu-Kupu sedikit mengangguk dan tersenyum. Kali ini, Daiki juga akan mengirimmu ke Myriad Monster Country. Tapi ingat, anak kecil, saya pribadi merekomendasikannya kepada Anda. Meskipun dapat menghindari banyak masalah, Anda masih harus keras pada diri sendiri. Ada terlalu banyak orang kuat di Myriad Dimension, jadi Anda harus lebih hati-hati. Namun, ada juga panggung untuk sekelompok pahlawan untuk bersaing, dan itu akan sangat cocok untukmu. Setelah Sun Si, sosok anggun berdiri di samping leluhur Lembah Kupu-Kupu, tetapi gadis ini sangat berbeda dari masa lalu. Saya takut kali ini berada di bawah pelatihan leluhur Lembah Kupu-Kupu, menguasai kekuatan sejati di Lembah Kupu-Kupu. Xiaoyan mengangguk ringan. Aku mendengar dari Diki bahwa kamu datang ke sini untuk mencari gua takdir iblis. Benda itu mungkin baru mendapat kabar setelah memasuki medan perang kuno. Lagi pula, itu terlalu misterius dan berbahaya. Monster biasa tidak memiliki informasi sama sekali. Leluhur Lembah Kupu-Kupu bertanya, jalan. Ketika Anda mengirim Tuan Xiaoyan ke negara 10.000 setan, Anda akan pergi ke Tuan Ekor 6. Saya telah memberitahu Tuan Ekor 6 sebelumnya bahwa dia akan menjaga Anda dengan baik. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, seolah-olah merujuk ke masa lalu yang menyedihkan. Yah, terima kasih leluhur. Pada saat ini, Daiki juga berbisik, dan hatinya tidak bisa menahan perasaan nyaman. Awalnya, sebagai wanita tertua Lembah Kupu-Kupu, jika tidak ada kecelakaan di masa depan, saya khawatir saya akan mewarisi Lembah Kupu-Kupu. Tetapi dengan munculnya Xiaoyan, beberapa hal yang terkubur di jantung leluhur Lembah Kupu-Kupu adalah juga terungkap, jadi saya memutuskan untuk membiarkan Dai berdoa. Pergi dan cobalah. Kekuatan Butterfly Valley, bahkan di Myriad Monster Nation,
pasti dapat diperingkatkan di eselon kedua, tetapi leluhur Butterfly Valley dan beberapa kekuatan di Myriad Dimension memiliki hubungan yang buruk dan hanya bisa meninggalkan Myriad Dimension untuk datang ke sini. Tetapi kesalahpahaman yang berdebu masih perlu diselesaikan oleh generasi mendatang, dan leluhur lembah kupu-kupu juga berharap untuk kembali ke 10.000 monster suatu hari nanti. Robek. Dengan suara, leluhur tua lembah kupu-kupu melambaikan telapak tangannya dengan ringan di kekosongan tempat latihan, dan celah ruang muncul. Retakan terarah di ruang angkasa dapat langsung mencapai Myriad Dimension dari sini. Ayo pergi. Pembangkit tenaga listrik lembah kupu-kupu lainnya mengangguk dan segera berkata. Perpisahan. Dengan mendengus dingin, Xiao Yan membawa Daiki langsung ke celah ruang angkasa dan menuju ke Myriad Monster Nation. Leluhur tua, jika Anda mengirim Daiki keluar seperti ini, apakah itu akan kontraproduktif, di mana Tuan 6 ekor? Setelah kepergian Xiao Yan, banyak pembangkit tenaga listrik di sini juga khawatir. Jangan khawatir, Daiki akan mengikuti Tuan Xiao Yan, dan aku khawatir dia akan memiliki banyak prestasi di masa depan. Kamu bisa menontonnya. Lagi pula, orang ini adalah Tuan Heisha Longwolf. Di akhir kalimat, tempat itu sunyi dan menjaga ketertibannya. Tampaknya leluhur lembah kupu-kupu telah menggunakan bakat monster khusus mereka untuk melihat dari Xiao Yan ini seperti sesuatu yang tidak jelas. Di sisi lain, Xiao Yan dan Daiki, yang berada di celah ruang dan waktu, disiksa oleh celah ruang dan waktu saat ini, jadi karena kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona, itu juga menyedihkan. Namun, celah ruang semacam ini, saya khawatir hanya leluhur lembah kupu-kupu, seorang pria kuat yang dulu berada di Myriad Monster Nation, yang dapat menampilkannya, di celah ruang waktu. Tidak ada matahari, tetapi lorong-lorong ini sedalam dan sejahat lubang cacing, membuat orang merasa tidak nyaman, dan bahkan Xiao Yan tidak memperhatikan, bahkan ada jejak fluktuasi jahat yang langka di ruang waktu, retak, seperti kejahatan asing, rasa klan. Tentu saja, Xiao Yan dan Daiki perlahan-lahan terbang melalui celah ruang dan waktu, dengan kecepatan mereka, mungkin akan memakan waktu setidaknya 10 jam untuk mencapai Myriad Dimension. Melihat Daiki di sampingnya seperti bayi yang ingin tahu, Xiao Yan juga memanfaatkan waktu ini untuk mengobrol dengannya. Melalui percakapan ini, Xiao Yan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kerajaan iblis dari dunia iblis. Lebih baik daripada membaca banyak buku kuno di dunia iblis, itu seperti buku kuno yang berjalan. Alam iblis sangat luas. Meskipun alam iblis hanya dibagi menjadi 100 negara, masing-masing alam iblis mencakup area seluas 10.000 mil. Sangat luas sehingga mengejutkan. Apalagi, keseluruhan wilayah alam iblis ada di Dakian, dunia kedua setelah dunia manusia, adalah alam terbesar kedua yang layak disebut. Ngomong-ngomong, Nak, apakah kamu tahu situasi saat ini di dunia iblis? Xiao Yan bertanya dengan ragu-ragu untuk meredakan keheningan perjalanan panjang. Situasi di dunia iblis. Aku tahu. Sejak berakhirnya Perang Bumi Pertama, Kaisar Iblis telah menyatukan dunia iblis yang kacau dan membaginya menjadi 100 kerajaan, dan kemudian memilih yang terkuat dan lebih bijaksana dari binatang iblis untuk dijadikan Raja Kerajaan Iblis, membelah dunia iblis, seluruh dunia iblis menjadi berkeping-keping. Itu menjadi sangat jelas dalam sekejap. Tapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Segera setelah berita kejatuhan Kaisar Iblis keluar, banyak raja kerajaan iblis di 100 kerajaan ingin sekali pindah, dan mereka diam-diam melatih pasukan mereka dalam upaya untuk membagi situasi di dunia iblis. Dan 3 elit di bawah Kaisar Iblis, Tuan Heisha Longlang, Raja Iblis Tulang Putih, dan beruang tiran membagi dunia iblis menjadi 100 kerajaan. Serigala naga Heishan telah bersumpah untuk mengikuti Raja Iblis Kaisar sampai mati, dan serigala naga Heisha mungkin memiliki kekuatan yang relatif rendah, hanya pada tingkat keabadian pertempuran bintang 8, tetapi kebijaksanaannya cukup tinggi, dan karena dia memiliki jejak darah keluarga naga, dia telah dipukuli oleh banyak orang kuat. Selain fakta bahwa Kaisar Iblis pernah memberikan banyak anugerah supernatural ke dunia iblis, dia sekarang memiliki latar belakang 20 negara, tetapi kekuatannya adalah yang terlemah di antara banyak kekuatan binatang iblis. Tentu saja, negara kita yang terdiri dari 10.000 iblis juga merupakan kejahatan hitam. Sebuah wilayah di bawah Lord Longlang. Daiki menjelaskan dengan hati-hati. Pada tahap awal Dousian Bintang 8, itu memang sedikit lebih lemah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan. Bagaimanapun, Kaisar Iblis sudah menjadi cermin reinkarnasi.
Yang kedua adalah Tyrant Xiong. Dia mengendalikan sebanyak 30 negara, yang telah membahayakan keselamatan dunia iblis, dan di belakangnya adalah dukungan dari pembangkit tenaga reinkarnasi, samar-samar mencoba menguasai seluruh dunia iblis, selain delapannya. Star Fighting Immortals, kekuatan penyempurnaan dapat dikatakan sebagai raksasa sejati di dunia iblis. Kupu-kupu berdoa. Apakah orang ini memiliki keluhan besar dengan serigala naga iblis hitam? Xiao Yan diam-diam menuliskannya dan segera bertanya. Sepertinya kedua kekuatan itu seperti api dan air, dan pertempuran antara kedua kekuatan ini adalah yang paling intens di medan perang kuno. Daiki berkata dengan lembut. Ada juga orang terakhir bernama Raja Iblis Tulang Putih. Kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi. Dia adalah dewa perang pertama di bawah Kaisar Iblis. Sekarang dia mengendalikan kekuatan 25 kerajaan. Tampaknya niatnya bukan untuk menguasai dunia iblis, tetapi untuk bertarung dengan slogan balas dendam untuk Kaisar Iblis. Dia mencoba mengumpulkan pusat kekuatan dunia iblis dan menyerang 6 alam lainnya. Ini juga merupakan situasi pengamat untuk pertempuran semacam ini. Selain itu, ada 7 Raja Iblis di bawah 3 Raja. Kekuatan 7 Raja Iblis hampir hanya setingkat dengan Dewa Pertempuran Bintang 8. Mari kita bersaing. Daiki menganalisis Xiao Yan dengan serius. Apa yang terjadi dengan medan perang kuno? Xiao Yan menuliskan berita penting ini dan segera bertanya. Medan perang kuno adalah medan perang nyata. Karena 3 pembangkit tenaga listrik dan 7 Raja Iblis mencapai konsensus, mereka takut pertempuran di antara mereka akan merusak tanah dunia iblis, jadi mereka menempatkan semua pertempuran ke medan perang kuno. Petik 2. Yang disebut medan perang kuno adalah ruang khusus di mana Kaisar Iblis memimpin pasukan dunia iblis untuk melawan ras jahat dari luar perang bumi pertama. Itu penuh dengan tulang dan peninggalan kekuatan dunia iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan itu juga penuh dengan krisis. Kekuatan 3 pembangkit tenaga listrik utama sekarang mendekati medan perang kuno, dan pertempuran yang telah menemui jalan buntu selama ribuan tahun mungkin akan segera berakhir. Daiki berkata dengan ketakutan, pertempuran semacam itu dapat digambarkan sebagai menakutkan. Saya tidak tahu berapa banyak monster yang akan jatuh. Situasinya benar-benar aneh sekarang, tetapi jika Kaisar Iblis muncul, apakah orang-orang ini akan melambaikan tangan? Xiao Yan tiba-tiba mengatakan ini. Apa, Tuan Kaisar Iblis muncul? Daiki ketakutan oleh kata-kata Xiao Yan dan buru-buru berkata. Menurut kognisi Daiki, bukankah Kaisar Iblis sudah jatuh? Bagaimana dia masih bisa muncul? Dan jika Kaisar Iblis tidak jatuh, bagaimana mungkin banyak bawahannya berani memberontak? Apakah ada masalah? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Ada banyak legenda tentang belas kasihan Kaisar Iblis. Bahkan saya takut padanya. Jika Kaisar Iblis muncul, saya percaya bahwa dunia iblis akan bersatu, dan bahkan pembangkit tenaga listrik ini akan mengalahkan diri sendiri. Namun, Lord Monster Emperor tampaknya telah dilenyapkan oleh pembangkit tenaga listrik dari 3 alam iblis dan Buddha. Bagaimana mungkin, kata Daiki dengan bingung. Sekarang, aku tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, saya khawatir dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh dunia iblis. Kecuali dia menggunakan kekuatan iblis, tetapi harganya terlalu besar, dan jika dia menemukan Kaisar Iblis untuk melakukannya, bantu dia membuka segel, aku khawatir semua ini akan lega. Ini juga prioritas utama Xiao Yan sekarang. Ngomong-ngomong, apakah ada cara untuk menemukan serigala naga jahat hitam? Xiao Yan bertanya setelah Sun Qi. Jika Anda ingin menemukan Lord He Xiaolonglang, saya khawatir Anda harus pergi ke 10.000 negara iblis untuk bergabung dengan tentara, untuk memasuki medan perang kuno, tampil memukau atau memiliki eksploitasi militer yang luar biasa. He Xiaolonglang secara pribadi akan memanggil dia dan memberinya hadiah. Sepertinya hanya ada satu cara sekarang. Daiki cemberut. Bergabung dengan tentara. Anda tidak akan membiarkan saya memulai dari awal. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan mau tidak mau merasakan hati yang hitam. Bergabung dengan tentara mungkin satu-satunya cara untuk memulai dari awal, tapi sekarang Xiao Yan tidak punya banyak waktu dengan disiplin ketat di tengah dan bahkan adegan di mana dia hanya bisa memulai dari awal lagi. Xiao Yan merasakan hati yang hitam. Tuan Xiao Yan, jangan khawatir, sekarang dunia iblis berada dalam masa sulit, dan Anda tidak akan memulai dari awal.
Seseorang dengan kekuatan seperti Tuan Xiaoyan atau seseorang dengan keterampilan unik dapat langsung berpartisipasi dalam pemilihan jenderal tentara monster setelah bergabung dengan tentara. Kupu-kupu berdoa dengan sangat serius. Apakah ada posisi yang lebih tinggi di pasukan monster? Di pasukan monster, dari prajurit monster terendah, kapten, jenderal, hingga komandan monster tertinggi. Muda tampan. Persyaratan minimum Yao Huai adalah memulai dengan Dewa Pertarungan Bintang 8, mungkin. Sudah diputuskan, itu tampan. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa percakapan, mereka berdua juga perlahan-lahan tiba di Zeng dari 10.000 iblis, negara 10.000 setan terletak di pegunungan 10.000 setan, dan apa yang disebut pegunungan 10.000 setan sebenarnya adalah tempat berkumpulnya kekuatan gaib yang tak terhitung jumlahnya, kerajaan setan segudang, yang menikmati reputasi yang indah dan ganas, berdiri di dalamnya. Wilayah 10.000 negara iblis hampir puluhan ribu mil jauhnya, di mana ada ras dan monster kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, semuanya merangkak di bawah kekuasaan 10.000 negara iblis. Pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Sindouxian memerintah semua makhluk gaib dalam radius 10.000 li dari kerajaan 10.000 iblis. Selama hampir 1000 tahun, kerajaan 10.000 iblis juga melanjutkan kemakmurannya. Apakah ini yang disebut kerajaan Wan Yao? Tentu saja, Xiao Yan dan Daiki baru saja muncul dari celah ruang dan waktu, dan segera mendarat di dataran. Dengan bantuan medan yang menjulang, mereka hanya memiliki pemandangan panorama seluruh myriad dimension. Garis besar kota besar itu perlahan tersingkap dari garis pandang Xiao Yan. Energi surga dan bumi yang sangat kaya dan aura iblis yang menakjubkan memengaruhi pikiran Xiao Yan. Tampaknya negara dengan 10.000 iblis ini sudah cukup untuk disebut sebagai negara yang nyata, pembangkit tenaga listrik tempat berkumpul. Bangunan dari myriad demons cukup aneh. Sebagian besar dibalut dengan pakaian dan air. Kota-kota menempati wilayah 100 mil, dan kota-kota sekitarnya dikelilingi oleh tembok. Di salah satu kandang, dalam hal kekuatan pertahanan saja, saya khawatir itu tidak berlebihan. Setelah istirahat, sosok Xiao Yan dan keduanya stabil, dan tiba-tiba bayangan hijau berkedip dari tembok kota besar, menghadap Xiao Yan dan keduanya dengan senyum di wajah mereka. Aura orang ini cukup bagus. Apalagi, adalah tanda yang jelas dari 10.000 negara iblis di tubuhnya, dan dia mungkin adalah orang kuat yang bertanggung jawab atas 10.000 negara iblis. Pengunjung itu adalah seorang lelaki tua berjubah hijau, dan aura lembut menembus alisnya, tetapi ada juga aura penindasan yang sangat kuat. Xiao Yan merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa kekuatan pengunjung ternyata adalah Seven Star Dog. Peri. Seorang diaken dari tim penjaga 10.000 iblis berikutnya, dan dua temannya datang dari jauh. Saya tidak tahu mengapa mereka datang ke 10.000 iblis. Pria tua berjubah hijau itu berjalan sedikit dan menunjukkan bantuannya kepada Xiao Yan dan Xiao Yan. Sejak saat orang muncul dari celah ruang dan waktu, sudah ditakdirkan bahwa identitas keduanya tidak sederhana. Hanya ada segelintir ras yang bisa membangun celah ruang waktu di sekitar Wan Bangsa Yao. Adegan itu ditemukan oleh lelaki tua berjubah hijau. Dia dulu mengundurkan diri untuk menyelidiki. Kalau tidak, jika itu adalah orang kuat biasa, lelaki tua ini akan terlalu malas untuk mengabaikannya. Mendengarkan suara lelaki tua berjubah hijau itu, jari-jari halus Daiki berkedut, dan sebuah surat rekomendasi dengan lembut melayang padanya. Lembah kupu-kupu. Saya baru saja menemukan surat rekomendasi, membukanya, dan ekspresi lelaki tua berjubah hijau itu menjadi aneh, dan dia berseru. Belum lagi hal lain, hanya kata-kata yang digariskan oleh energi iblis yang berdebar-debar di surat rekomendasi membuatnya sedikit gemetar, belum lagi betapa menakutkannya kekuatan yang terakhir. Apakah ada masalah? Xiao Yan bertanya ketika dia melihat uang kembalian lelaki tua berjubah hijau itu. Jangan berani, maafkan aku karena ceroboh, dua orang dewasa, tolong ikut aku, dan aku akan membawamu untuk melihat 10.000 Raja Iblis. Setelah Sunsi, ekspresi lelaki tua berjubah hijau itu sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata. Sayangku, aku bisa bertemu dengan pria yang direkomendasikan oleh leluhur lembah kupu-kupu, dan keberuntunganku juga. Siapa nenek moyang lembah kupu-kupu? Ini adalah pahlawan pendiri yang mendirikan kerajaan Wan Yao bersama dengan Raja Wan Yao saat itu. Bahkan jika dia turun tahta dan pensiun, statusnya sama sekali tidak sebanding dengan mereka, jadi akan ada reaksi yang begitu kuat.
Ini berhasil. Xiao Yan sedikit gembira. Tampaknya dia tidak membantu lembah kupu-kupu dengan sia-sia, dan yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa status leluhur lembah kupu-kupu ini tampaknya tidak rendah di Myriad Dimension. Dalam hal ini, jalan di depan akan jauh lebih mulus. Dong, dong, dong. Tepat ketika Xiao Yandi berdoa agar mereka berdua mengikuti lelaki tua berjubah hijau itu perlahan menuju kota 10.000 iblis, seruling kiang yang menakjubkan terdengar dari atas kota, wilayah negara iblis dapat didengar, dan suara seruling kiang cukup cepat, seolah-olah ada sesuatu yang serius. Ada apa? Xiao Yan melirik sedikit, dan menemukan beberapa monster mengenakan baju besi di puncak kota. Bulu halus mereka dan ekspresi kasar dan serius adalah tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ini, perintah pemanggilan raja. Apa yang terjadi? Pada saat ini, lelaki tua berjubah hijau itu juga bingung. Perintah pemanggilan 10.000 Raja Iblis biasanya hanya dikeluarkan ketika sangat mendesak. Sekarang saya belum menerima informasi apapun, bagaimana bisa dilepaskan tanpa alasan? Bagaimana dengan perintah pemanggilan? Tuanku, segera setelah perintah pemanggilan raja keluar, semua makhluk gaib harus pergi ke lapangan 10.000 setan untuk berkumpul. Tuanku, maafkan aku, tapi tolong ikut denganku, mata lelaki tua berjubah hijau itu, dan segera membawa Xiao Yan dan keduanya melintasi parit Myriad Demons yang dijaga ketat dan berkumpul menuju Myriad Demons Square. Di antara kota-kota Wan Yao Guo, wilayah yang luas penuh dengan bangunan yang mempesona. Alun-alun Wan Yao, semua jenis pusat kota dan bangunan mewah, menandakan kemakmuran di sini, dan saat ini area di kota itu diaspal dengan batu bulat, persegi, ada lautan orang, dan kerumunan hitam membuat tidak mungkin mengalirkan air di sekitar sini, dan di ujung alun-alun, ada platform bundar yang sedikit terangkat, dan sepertinya ada sosok perlahan terbentuk pada platform bundar. Apa yang telah terjadi? Perintah pemanggilan yang dikeluarkan oleh raja sendiri. Mungkinkah pasukan monster dari orang kuat lainnya menyerang? Tetapi 3 pembangkit tenaga listrik dan 7 Raja Iblis telah mengatakan bahwa semua pertempuran dilarang di wilayah dunia iblis, dan hanya dapat dilakukan di medan perang kuno. Apa yang terjadi? 10,000 Demon Square dalam jarak 1 km, satu demi satu, mata curiga menatap platform bundar yang sedikit terangkat, dan hati monster yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan keraguan. Kerajaan 10.000 iblis benar-benar sesuai dengan reputasinya. Pada saat ini, Xiao Yan dan lelaki tua berjubah hijau itu membawa Xiao Yan ke area terbuka dekat teras bundar di lapangan 10.000 iblis. Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa di antara pembangkit tenaga listrik di sini, 6 tidak sedikit monster Xing Douxian, dan bintang 7 Douxian juga menjulang. Terlebih lagi, Xiao Yan menemukan bahwa di antara orang-orang ini, tampaknya tidak hanya ada manusia, tetapi juga beberapa monster aneh yang terlihat seperti monster, dengan bulu atau sisik di sekujur tubuh mereka. Mereka tidak memilih untuk berubah menjadi manusia, karena untuk beberapa alasan khusus, bulu halus dan sisik adalah senjata mereka sendiri untuk beberapa monster, tetapi mereka yang dapat memasuki kerajaan monster segudang disaring lapis demi lapis, jadi tidak ada monster yang meragukan identitas monster lain. Ini adalah, setelah sekilas, mata Xiao Yan terkunci pada platform melingkar yang ditinggikan di atas alun-alun. Kekosongan di atas platform melingkar itu sedikit menggeliat, dan energi iblis tirani yang tak tertandingi tampaknya membangun kekosongan dan perlahan melangkah keluar. Napas seperti itu ternyata adalah 8 bintang pertarungan abadi. Raja 10.000 iblis. Dengan munculnya sosok yang agak kuat di platform bundar di alun-alun, murid monster yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun menyusut dengan kencang, menahan napas dan berseru. Pengunjung mengenakan kemeja hijau, dan tubuhnya yang kuat berisi iblis menakutkan yang sebanding dengan bahunya. Yang paling penting adalah mata pria ini cukup indah, murni dan tanpa cacat seperti sihir batu giok kasar. Apakah itu kekuatan atau karakter? Wan Yaowang dianggap sebagai orang kuat yang bijaksana dan baik hati di dunia iblis, jadi dia dihormati dan dikagumi oleh banyak orang kuat, yang telah menetapkan statusnya sebagai Raja Iblis, dan karena dia adalah Raja Iblis. Awalnya seorang Raja Iblis. Kaisar menunjukkan 1 atau 2, dan dia juga setia kepada Kaisar Iblis. Dia selalu percaya bahwa Kaisar Iblis akan datang lagi, jadi dia adalah salah satu Raja Iblis yang kuat di bawah Heishan Longlang yang hidup berdampingan dengannya, waktu dan tenaga. Aku adalah Raja 10.000 Iblis. Pria berbaju biru perlahan menunjukkan gigi putihnya, dan senyum lembutnya seperti cahaya lembut yang menyinari hati setiap monster, yang sangat hangat.
Raja Raksasa, Raja 10.000 Iblis, Raja 10.000 Setan. Setelah nafas, monster perkasa di alun-alun meraung serempak. Jelas, di dunia monster, kekuatannya masih yang terbaik, dan hukum yang lemah masih tercermin dengan jelas. Saya tidak punya pilihan selain mengeluarkan perintah pemanggilan Raja hari ini. Saya harap semua teman bisa mengerti. Alasan mengapa perintah pemanggilan Raja dikeluarkan adalah karena di medan perang kuno, pengawal Darau Serigala Naga Heishan dan tentara yang telah membela kita diserang bersama oleh beberapa kekuatan lain, dan hidup dan mati mereka tidak pasti untuk sementara waktu. Kamu harus menyumbangkan kekuatanmu sendiri saat ini. Jika kita terus menyusut seperti ini, aku khawatir dalam waktu dekat, Lord Heisha Longwolf tidak akan memiliki siapapun yang tersedia untuknya, dan jika Lord Heisha Longwolf gagal, maka dua pasukan monster kuat lainnya akan datang ke sini secara pribadi. Akankah kita terlalu malas untuk menghancurkan dan menghancurkan rumah kita untuk bertahan hidup? Saya yakin Anda pasti pernah mendengar tentang tentara tirani di bawah tiran beruang dan Raja Iblis Tulang Putih. Mereka haus darah, dan kemanapun mereka pergi, mereka membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan kejahatan, dan tidak ada yang tumbuh. Saya pikir situasi seperti itu seharusnya tidak menjadi apa yang ingin Anda lihat, kan? Saya telah berkomunikasi dengan penguasa lain dari Kerajaan Iblis, dan hari ini saya akan mengordinasikan pengiriman pasukan dan memasuki medan perang kuno untuk membantu Tuan Heisha Longwolf. Raja Iblis berkata dengan cukup ramah, tetapi untuk beberapa alasan, tampaknya suara Raja Iblis berada di tengah suaranya. Itu mengandung semacam kekuatan sihir khusus, dan setiap kata dan setiap kalimat ditransmisikan, menyebabkan suasana kebencian yang sama. Tidak setuju, tidak setuju. Raja Iblis, jika Anda memiliki perintah atau perintah, langsung saja. Untuk sementara waktu, aura iblis hijau yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh setiap binatang iblis di seluruh 10,000 Demon Square, dan segera bergegas, membuat pemandangan di sini mengerikan. Aura iblis hijau bergegas, seperti binatang iblis tak tertandingi yang memusnahkan dunia, itu mencekik. Tentara Darao sedang dalam masalah, jadi kita tidak bisa hanya duduk diam. Bergabunglah dengan tentara, bergabunglah dengan tentara. Sebuah suara iblis yang perkasa memekakkan telinga, bergema di seluruh alun-alun. Mulai hari ini, selama sebulan, semua monster di Myriad Monster Nation, kecuali sangat sedikit monster khusus dan monster wanita, saya harap semua orang akan aktif bergabung dengan tentara. Setelah waktu 1 bulan, tentara akan diorganisir dan dikumpulkan, dan aku secara pribadi akan memimpin ribuan monster kita. Pasukan kerajaan iblis memasuki medan perang kuno dan bergabung dengan beberapa raja iblis lainnya untuk menyelamatkan. Saya tidak akan memaksa Anda untuk bergabung dengan tentara. Bagi mereka yang bergabung dengan tentara secara sukarela, setelah memasuki medan perang kuno, saya pribadi akan memberi Anda banyak sumber daya pelatihan. Jadilah bagian dari sejarah. Suara Wan Yaowang perkasa, menyebabkan desahan yang tak terhitung jumlahnya. Buku-buku monster adalah harta karun unik di seluruh dunia monster. Itu bisa dipanggil keluar dari reinkarnasi jika kekuatannya tercapai, dan mereka yang bisa dicatat di buku-buku monster akan memenuhi syarat untuk masuk ke pusat dunia monster dan nikmati jalan keabadian di masa depan. Catatan dalam buku-buku cukup aneh. Tampaknya monster perlu menggunakan esensi darah untuk menguraikan nama mereka. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya kaisar monster yang bisa lakukan semuanya sendiri. Semua monster lain membutuhkan banyak waktu untuk menguraikannya. Namaku tabu, dan hanya setelah berlatih keras, aku cukup beruntung untuk melangkah ke pusat dunia iblis. Anda dapat dengan mudah mengukir nama Anda di buku-buku iblis, yang tidak hanya merupakan kehormatan besar, tetapi juga semacam pengakuan kekuatan, yang memiliki daya tarik yang tak tertahankan bagi roh-roh dunia iblis. Raja Iblis Sengming, di mana harus mendaftar tentara? Saya sedang pergi. Aku juga harus pergi. Petik 2 petik 2. Untuk sesaat, seluruh 10.000 Demon Square penuh dengan napas, dan monster-monster itu melonjak. Tuan, apakah Anda perlu mendaftar? Pada saat ini, lelaki tua berjubah hijau di samping Xiao Yan bertanya dengan lembut. Bagaimanapun, identitas Xiao Yan ada di sini, dan lelaki tua berjubah hijau itu hanya bisa bertanya dengan hati-hati. Itulah maksudku. Tunjukkan padaku. Ngomong-ngomong, bisakah kamu mengirim seseorang untuk mengirim gadis ini ke rumah Liu Wei Darao? Aku tidak akan kembali, aku akan bergabung dengan tentara dengan orang dewasa.
Daiki berkata dengan keras kepala saat ini. Keluarga seorang gadis, bagaimana etika berkelahi dan membunuh? Kembalilah padaku. Pada saat ini, suara keras Xiaoyan bergema di Daiki Erzeng. Tapi, tampaknya momentum tiba-tiba Xiaoyan membuatnya sedikit bodoh. Daiki tidak bisa membantu tetapi melihat Xiaoyan dengan mata merah. Senang berada di sini, kamu pintar tetapi tidak cocok untuk pertempuran, mungkin kamu cocok untuk posisi seperti komando. Xiaoyan buru-buru menghibur. Kalau begitu aku akan menunggu di sini sampai Tuan Xiaoyan kembali, hehe. Pada saat ini, Daiki tidak bisa menahan tawa, seolah terinspirasi oleh sesuatu. Dan Xiaoyan tidak tahu bahwa keacakannya akan menumbuhkan seorang komandan di dunia iblis di masa depan, dan bahkan dalam perang kedua di masa depan, Daiki memberikan kontribusi yang luar biasa untuk strategi dunia dakian. Tuan 6 ekor. Setelah nafas, lelaki tua hijau mendengar kata-kata itu, dan hatinya menyebabkan gelombang yang bergejolak. Sepotong puing di lengannya bergerak, dan seorang prajurit berbaju besi datang dengan nafas, dan Jenderal Besar Butterfly Qi dikirim ke kediaman Liu Wei Darao. Ada banyak kekuatan tirani di negara Wan Yao, tetapi hanya ekor 6 yang memiliki hubungan baik dengan Raja Wan Yao. Ekor 6 juga merupakan kekuatan tingkat atas di negara Wan Yao, dan mereka memiliki tulisan tangan leluhur lembah kupu-kupu. Memasuki medan perang kuno, Daiki benar-benar mendapat warisan Raja Iblis ekor 6, dan kekuatan serta keterampilan memerintahnya telah sangat meningkat. Tuan, silakan lewat sini. Setelah beristirahat, lelaki tua berjubah hijau itu membawa Xiaoyan dan perlahan-lahan meninggalkan lapangan 10.000 setan dan berjalan menuju kantor pendaftaran untuk bergabung dengan tentara. Sebagai orang dalam dari 10.000 setan, dia secara alami sangat akrab dengan daerah ini. Tuan, di depan saja. Yah, jangan dibawa, kamu bisa kembali. Sepanjang jalan, lelaki tua berjubah hijau itu menyapanya dengan berbagai cara, membuat Xiaoyan cukup tidak nyaman. Melihat tujuan yang mendekat, Xiaoyan juga menunjukkan. Bawahan saya pensiun, dan saya berharap Anda mendapatkan hasil yang baik. Pria tua berjubah hijau itu mendengar kata-kata itu, dan dia juga pensiun dengan pengertian. Apakah ini kantor pendaftaran untuk bergabung dengan tentara? Ini benar-benar mengesankan dan ketat. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Manor yang megah di depannya dan ratusan tentara monster yang tampak serius berdiri tak bergerak di sekitar Manor. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Pada titik ini, perjalanan Xiaoyan ke dunia iblis benar-benar berada di jalur yang benar. Saya khawatir dia akan segera muncul di dunia iblis. Xiaoyan bisa, jaga dia, karena dia membawa iblis cahaya, melarikan diri dengan panik, dan kekuatannya masih terlalu enggan untuk mereka. Di bawah serangan itu, satu terbunuh, satu terluka dan satu melarikan diri. Dong dong dong. Setelah mengantri lama, giliran Xiaoyan yang masuk ke kantor pendaftaran. Setelah beberapa kali mengetuk pintu, Xiaoyan pun berhasil masuk ke kantornya. Baru saja memasuki lobi kantor pendaftaran, Xiaoyan melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada 3 orang di sini. Kepalanya adalah seorang lelaki tua itu duduk di atas lobi, memegang pena bulu dan melambaikannya dengan lembut, seolah-olah merekam sesuatu. Di sebelah lelaki tua itu, 2 penjaga seperti patung batu berdiri dengan tenang. Katakan padaku nama dan kekuatanmu, dan aku secara alami akan memutuskan jenis dan tingkat pangkat militermu. Di bagian atas lobi, lelaki tua itu memiliki tanduk di dahinya. Kekuatan, 2 penjaga di sekitarnya juga menatap di Xiaoyan, dan aura serius memenuhi tubuh Xiaoyan. Seperti yang diharapkan dari 10.000 Demon's Nation, tulisan tangan yang menakutkan. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum sedikit, jelas kekuatan dari 3 orang di depannya adalah semua butir dari Seven Star Fighting Immortals. Xiaoyan, dalam hal kekuatan, ini adalah tahap awal dari Seven Stars Fighting Immortals. Setelah nafas, Xiaoyan berkata dengan suara yang sangat tenang, seolah-olah dia sedang menceritakan masalah yang agak sederhana. Oh, Seven Stars Fighting Immortals. Pada saat ini, mata lelaki tua monster bertanduk itu menyala, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xiaoyan. Dilihat dari pengalaman lelaki tua itu, Xiaoyan ini sudah cukup tua. Pada usia seperti itu, ia mampu mencapai dewa pertarungan bintang 7. Bakatnya tidak bisa diremehkan. Karena umur monster pada dasarnya dapat bertahan di bawah 10.000 tahun,
dan setelah 10.000 tahun, itu akan menjadi perampokan 10.000 tahun pertama. Selain itu, perhitungan usia monster berbeda dengan manusia. Untuk monster, hanya setelah kelahiran kebijaksanaan spiritual dan melalui transformasi bencana dapat dihitung sebagai awal dari supernatural, dan kemudian usia dapat dihitung. Semakin tua monster itu, semakin tua wajahnya, kecuali beberapa ramuan obat yang berharga digunakan, wajahnya akan terus melemah. Apakah ada masalah? Xiao Yan melirik sedikit, berhadapan dengan lelaki tua itu, dan bertanya dengan ragu. Seven Star Fighting Immortals dapat mencalonkan diri sebagai Jenderal Monster di pasukan monster. Aku ingin tahu apakah Brother Xiao Yan tertarik. Setelah Sun Si, lelaki tua itu tertawa pelan seperti rubah tua. Saat ini, di masa-masa sulit, seorang pria seperti Xiao Yan yang muda dan kuat secara alami sangat disambut. Saya memiliki sedikit pengetahuan, dan saya bergabung dengan tentara hanya untuk melindungi tanah air saya. Bagaimana dia bisa bersaing dengan banyak orang kuat di Myriad Dimension? Kata-kata Darao ada di hatiku. Pada saat ini, Xiao Yan mengepalkan tangannya sedikit, dan sudut mulutnya selalu memiliki jejak senyum lega, seolah-olah dia meremehkan apa yang disebut Jenderal Iblis ini. Orang ini, tampaknya memiliki beberapa rahasia. Orang tua itu mengambil pena dan menulis nama Xiao Yan di kertas, dan segera mencium sedikit bahaya dari senyum Xiao Yan yang tidak berbahaya. Jenderal Serigala, kalahkan dia. Sekarang ada 8 Jenderal Iblis baru. Saya yakin ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Setelah Sun Si, lelaki tua itu berkata kepada salah satu penjaga di sampingnya. Tapi tuanku, bukankah orang ini Jenderal Serigala? Salah satu penjaga, mendengar kata-kata itu dan memandang lelaki tua bertanduk itu dengan bingung, bertanya-tanya. Kamu bawa saja dia ke sana, sisanya terserah dia, semoga kali ini aku tidak salah. Pria tua bertanduk itu berpura-pura menjadi profound. Ya, begitu dia selesai berbicara, Jenderal Serigala membawa Xiao Yan pergi dari sini dan pergi ke suatu tempat. Tuan, pria bernama Xiao Yan ini tampaknya sangat berbahaya. Saat Jenderal Serigala dan Xiao Yan pergi, penjaga yang tersisa berbicara perlahan. Apakah kamu memperhatikannya juga? Orang ini tampaknya cukup arogan, ketidakpedulian dalam nadanya. Jika dia tidak memiliki stuns, saya khawatir dia adalah pria yang sembrono. Tapi intuisiku memberitahuku bahwa dia harus menjadi yang pertama, karena aura pembunuh yang ganas pada dirinya tidak dapat dipalsukan. Pria tua bertanduk itu tersenyum. Tuan Sengming, tapi kali ini di tentara, ada banyak orang kuat yang bersaing untuk mendapatkan Jenderal Iblis, tetapi ada sangat sedikit orang kuat yang bisa bersaing untuk Jenderal Iblis. Penjaga itu berkata dengan ragu-ragu. Hei, luangkan waktumu. Begitu suara itu jatuh, ketenangan dipulihkan di sini. Di sisi lain, aura ganas di tubuh serigala Jiang seperti serigala ganas yang menyesakan. Pada saat ini, dia membawa Xiao Yan ke arena seni bela diri dengan ekspresi kebencian. Arena seni bela diri berdiri di bawah tanah kerajaan 10.000 iblis. Ini adalah ranah khusus yang dibangun oleh 10.000 Raja Iblis sendiri. Tujuannya tentu saja untuk melatih tentara, memilih jenderal, dan bersaing satu sama lain. Saat ini, jumlah monster yang telah mendaftar untuk tentara terus meningkat. Di antara monster, yang paling kuat dan cerdas akan dibawa ke sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran, untuk memilih komandan dan staf yang dapat berfungsi sebagai tentara. Kamu tampaknya sangat arogan. Dalam perjalanan, dia membawa Xiao Yan ke tujuannya, tetapi Jenderal Serigala itu bisa mencium jejak penghinaan dari senyum Xiao Yan yang tidak berbahaya, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Mengapa kamu melihatnya? Melihat ini, Xiao Yan segera menahan senyum dan berkata dengan lembut. Jenderal Iblis baru semuanya adalah pembangkit tenaga yang nyata. Jangan bertarung dengan Jenderal Iblis lainnya. Saya khawatir Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda mati. Jenderal Serigala memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, bawa saja aku ke sana. Xiao Yan berkata sedikit. 8 Jenderal Iblis hari ini, yang paling kuat memiliki kekuatan tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals. Anda menyerahkan kematian dengan sia-sia. Jenderal Serigala mendengus dingin, jelas memiliki banyak ketidakpuasan dengan sikap Xiao Yan. Arena seni bela diri seperti arena melingkar. Di area pertempuran di mana gundukan turun,
dan di luar penghalang yang dibungkus oleh penghalang, monster yang tak terhitung jumlahnya berjalan di sekitar sini. Di arena di bawah, medan pertempuran sengit penuh mengayun. Turun, 8 Jenderal Iblis ada di bawah. Saya harap Anda bisa bertahan 1 atau 2 putaran. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda di tentara di masa depan. Setelah Jenderal Serigala, dia tiba-tiba mengirim Xiao Yan ke dalam depresi. Zeng dari medan perang. 8 Jenderal Iblis, tampaknya mereka memiliki beberapa cara yang mengejutkan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi sudut mulutnya selalu tersenyum. Jika hanya ada 8 Jenderal Iblis yang kekuatannya tidak melebihi tahap akhir dari pertarungan bintang 7 dewa, lalu apa perbedaan antara dia dan dirinya sendiri? Dengan kata lain, itu masih tidak menyebabkan halangan. Di antara pasukan iblis, selain penguasa tertinggi Wan Yao Wangzai, dia adalah komandan iblis dengan kekuatan dan kekuatan tertinggi. Meskipun kekuatan Xiao Yan hanya pada tahap awal dari 7 dewa berjuang bintang, ambisi serigala Xiao Yan tidak hanya seorang jenderal iblis. Sekitar 10 menit kemudian, monster dengan wajah tergesa-gesa berlari keluar dari arena dengan tergesa-gesa dengan ekspresi keheranan. Ada apa? Jenderal Serigala masih di sini menunggu catatan Xiao Yan, sehingga dia bisa kembali ke Tuan. Melihat monster yang terburu-buru ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Serigala Jenderal, hal besar itu buruk. Monster yang bertanggung jawab atas pesan itu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Apa yang terjadi? Jenderal Serigala tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan dingin. Pria yang kamu bawa, kata monster itu perlahan. Apakah kamu gagal? Sebuah pembangkit tenaga listrik di tahap awal dari 7 bintang dewa yang berjuang benar-benar seharusnya tidak memiliki banyak harapan. Jenderal Serigala menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia bisa memprediksi rekor Xiao Yan. Batuk, iya, aku tidak mengontrol kekuatanku, jadi seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Pada saat ini, di medan perang di bawah, 8 monster bertubuh berbeda jatuh ke tempat yang sama dengan pukulan berat dukungan. Mereka sedang bermimpi. Tanpa diduga, pria yang tertawa tidak berbahaya bagi manusia dan hewan ini benar-benar mengalahkan 8 orang dengan kekuatannya sendiri. Kejutan semacam itu membuat 8 orang merasa takut dan hormat terhadap Xiao Yan. Guru, Hakim Monster Beast, yang bertanggung jawab untuk menjaga Xiao Yan dan 8 jenderal monster baru untuk bertarung, mau tidak mau berkeringat dingin. Ketika Xiao Yan datang ke sini sekarang, dia bertemu dengan perlawanan bersama dari 8 jenderal iblis, tetapi Xiao Yan mengabaikannya. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Yan, yang kejam seperti binatang api, untuk mengalahkan 8 orang lainnya satu demi satu dengan api kuat yang melampaui tingkat yang sama. Hanya butuh kurang dari sebatang dupa untuk mengalahkan 8 jenderal iblis dengan kekuatan satu orang, yang mengejutkan binatang iblis wasit. Saya menyatakan bahwa Tuan Xiao Yan adalah pemimpin dari 9 jenderal iblis. Setelah selesai, Hakim binatang iblis mengangkat tangannya dan bersumpah. Terlalu kuat, Xiao Yan ini benar-benar terlalu kuat. Terutama jenis api kuning, ketika nyala api keluar, kekuatan 8 jenderal iblis lainnya banyak ditekan, jadi mereka dikalahkan satu demi satu. Aku tidak mengendalikan kekuatannya, maafkan aku. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, menyingkirkan api di tubuhnya, berkata dengan nada meminta maaf, dan berjalan pergi ke 8 jenderal iblis setelah beberapa saat. Jejak kekuatan lembut dipelihara, mereka harus didukung tubuh. 8 orang yang awalnya sangat kesal sekarang perlahan-lahan lega. Xiao Yan ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat khusus tentang menjadi seseorang. Tuan Xiao Yan benar-benar berbakat, saya akan mengaguminya. 8 orang tercengang, tetapi mereka juga cukup beruntung atas perilaku Xiao Yan pada ritus pertama dan kemudian tentara. Xiao Yan. Setelah sekejap mata, Jenderal Serigala buru-buru turun dari arena dan datang ke arena saat ini. Melihat bahwa Xiao Yan nyaris tidak terluka di arena, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Awalnya, saya hanya tidak ingin melihat Xiao Yan disalahgunakan, tapi sekarang tampaknya telah berkembang menjadi penghancuran sepihak Xiao Yan. Tuan Serigala Jenderal baik, sekarang saya adalah pemimpin Jenderal Iblis baru, kan? Xiao Yan bertanya ragu-ragu, nadanya agak membosankan, sepertinya setelah mengalahkan 8 Jenderal Iblis, dia masih tidak tahu harus berbuat apa, lakukan, apalagi yang ada. Tujuan umum. Apa yang ingin kamu ungkapkan? Jenderal Serigala itu sendiri hanyalah kekuatan tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals.
Meskipun dia adalah Jenderal Iblis veteran, dia bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan 8 Jenderal Iblis itu sendiri, pengalaman dan kekuatan tempur tirani macam apa yang dibutuhkan untuk ini? Aku memberanikan diri untuk bertanya, karena aku telah mengalahkan 8 Jenderal Iblis sekarang, aku telah membuktikan kekuatanku sendiri, jadi bisakah aku menang atas para Jenderal Iblis? Melihat ekspresi waspada Jenderal Serigala, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Hampir terlontar. Apa? Bertarung untuk pria tampan. Persyaratan minimum untuk seorang iblis tampan adalah makhluk abadi bintang 8. Anda hanya berada di tahap awal dewa pertempuran bintang 7, jangan membuat masalah untuk saya. Jenderal Serigala berkata dengan marah, tetapi dia juga terkejut, hatinya, berjuang untuk nama iblis tampan, saya khawatir ini adalah tujuan Xiao Yan. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Kamu benar, Tuan Serigala Jenderal. Pada saat ini, kekuatan di tubuh Xiao Yan menjadi dalam, dan kekuatan mengerikan yang tampaknya melampaui semua pembangkit tenaga listrik yang hadir tersapu, membuat Jenderal Serigala dan wajah Rao tanpa sadar menjadi serius turun. Aura ini tidak seperti yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik pada tahap awal dari Seven Star Dosian. Nak, apakah kamu memberontak melawan hati tentara? Percaya atau tidak, saya akan membawa Anda ke pengadilan sebagai Jenderal Serigala saya dan menanganinya sesuai dengan hukum militer. Komandan Iblis adalah inti dan komandan pasukan, tetapi dia tidak sebanding dengan Jenderal Iblis. Jenderal Serigala sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Hehe, kurasa aku bisa mencoba orang ini. Tepat ketika Jenderal Serigala meraung, lelaki tua bertanduk tua itu perlahan datang ke sini dan berkata dengan lembut. Iblis tua, tetapi ini tidak sesuai dengan aturan. Jika masalah ini keluar, saya khawatir 10.000 Raja Iblis akan menyalahkannya. Jenderal Serigala juga ragu-ragu saat ini. Di musim bermasalah hari ini, tentu saja saya tidak bisa mengikuti aturan selangkah demi selangkah. Biarkan dia mencobanya. Kekuatan tidak berarti segalanya, kan? Turun sambil tertawa. Coba saja, tapi aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung dengan bintang 8. Kamu harus memiliki kesadaran hidup dan mati. Jenderal Serigala bergumam. Di pasukan kita hari ini, ada cukup kekurangan komandan iblis. Bahkan sekarang, hanya ada 4 komandan iblis, dan 2 dari mereka baru saja terpilih. Gai, apakah kamu percaya diri? Setan bertanduk berkata sambil tersenyum. Cobalah. Xiao Yan tersenyum sedikit. Sekarang 2 iblis tampan yang baru dipromosikan adalah rubah iblis tampan yang setengah langkah bintang 8 yang abadi, dan Su Zeng yang berada di tahap awal dari pertempuran abadi bintang 8. Karena kompetisi Demon Commander adalah acara yang sangat penting di Myriad Demon Kingdom, jadi besok, kamu dan Fox Demon Commander akan memiliki duel publik di sini, dan pemenangnya adalah Demon Commander. Jika kamu bisa mengalahkan orang ini, Anda dapat terus menantang. Su Zeng tampan dan tampan. Orang pertama di Komandan Iblis yang baru sekarang adalah Su Zeng. Jika kamu bisa mengalahkan Su Zeng, aku khawatir prestise dan daya tarikmu akan sangat meningkat. Jika kamu gagal, kamu tidak akan memiliki kualifikasi untuk terus bersaing memperebutkan Komandan Iblis, tetapi kamu masih pemimpin dari 9 Jenderal Iblis, bisakah kamu setuju? Kata setan bertanduk kuno. Oke, tidak masalah. Xiao Yan langsung setuju. Oke, mari kita semua pergi hari ini. Yuyin meringkuk, dan medan perang kembali tenang. Di sisi lain, Zeng dari 10.000 setan. Oh, Xiao Yan ini adalah pembangkit tenaga listrik yang direkomendasikan oleh leluhur lembah kupu-kupu. Mengalahkan 8 Jenderal Iblis dengan kekuatan sendiri, mencoba memprovokasi dan bersaing untuk posisi Komandan Iblis. Pada saat ini, lelaki tua bertanduk di samping Wan Yaowang menjelaskan semua yang terjadi hari ini, dan Wan Yaowang tidak bisa, membantu tertawa ada kedalaman yang tak terduga di dalamnya. Kirim seseorang untuk memberitahu pertempuran iblis rubah Swaiming. Jika dia kalah, maka serahkan posisi Komandan Iblis. Juga, biarkan aku diam-diam menatap Su Zeng Yaohuai. Aku selalu merasa bahwa kekuatan dan niatnya tampaknya tidak benar, karena aura di tubuhnya selalu memiliki bau yang menjijikkan bagiku, seperti klan jahat asing. Dan sekarang perang sudah dekat, saya tidak tahu di mana Tuan Heisha Longlang sekarang. Setelah berbicara, ketenangan dipulihkan di sini. Susu, pembangkit tenaga dari dunia iblis hanyalah sekelompok kantong jerami yang jarang dan biasa.
Ketika saya memasuki medan perang kuno sebagai komandan iblis, saya akan menggunakan kekuatan semut ini untuk membuka segel penjara penindasan setan untuk saya, dan membiarkan makhluk di dunia iblis ini hangus, dan istana jiwa kita dapat mengumpulkan tak terhitung jumlahnya, binatang iblis dan iblis darinya. Rencana itu meletakkan dasar. Susu. Di rumah yang agak sunyi, suara gelap Su Zeng terdengar perlahan. Di tempat terakhir, di pavilion yang bising, monster sosok rubah putih perlahan berdiri di sini, dan beberapa monster rubah tinggi terus memesona. Nafas sengit di tubuhnya dingin. Setengah langkah 8 bintang melawan rubah tampan yang abadi. Tuanku, Raja Iblis dari 10.000 iblis mengirim pesan. Seseorang akan menantang posisi Anda sebagai komandan iblis di arena besok. Anda harus pergi dan membuktikan diri Anda sendiri. Tiba-tiba, monster rubah muncul dari kegelapan dan berkata diam-diam anak buahnya. Saya tahu. Ini baru tahap pertama dari Seven Star Fighting Immortals. Besok, aku akan memberitahumu apa itu kematian yang sebenarnya. Apakah kalian, cantik, hehe. Huan, tubuh dan telapak tangannya menghadap ke monster cantik yang mengelilinginya, pemandangannya cukup kacau. Untuk sementara waktu, Wan Yao merekrut pasukan secara tertib di luar negeri, dan saya khawatir pertempuran terakhir dunia iblis semakin dekat, malam selalu suram, dan dalam sekejap mata itu adalah hari berikutnya. Dalam satu malam, nama indah dan ganas Xiaoyan tersebar luas di 10.000 Monster Nation. Untuk sementara waktu, monster yang tak terhitung jumlahnya menantikan pertarungan antara Xiaoyan dan monster rubah. Salah satunya adalah pembangkit tenaga listrik yang mengalahkan 8 jenderal iblis dengan kekuatan bintang 7 Douxian di tahap awal, dan yang lainnya adalah iblis rubah tampan yang merupakan setengah langkah Douxian bintang 8. Tingkat pertempuran ini sangat menarik di masa kritis saat ini. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sebelum waktu yang ditentukan untuk pertempuran, arena seni bela diri dikelilingi oleh tentara monster yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya semua untuk menonton pertempuran antara keduanya dan datang lebih awal. Ho, ini benar-benar hidup. Setelah beberapa saat, Xiaoyan juga tiba di Zhengzi di medan perang dengan lancar. Tapi hari ini, Jiekong di medan perang sebenarnya telah berevolusi dari kekosongan asli menjadi pegunungan. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini adalah pekerjaan orang dalam mereka. Tubuh rubah iblis tampan adalah rubah, dan memiliki banyak keuntungan di pegunungan berhutan ini, tetapi Xiaoyan tersenyum sedikit. Jika hanya setengah langkah, Immortal Fighting Bintang 8 pasti akan menjadi pertempuran. Karena kalian berdua ada di sini, ayo masuk. Pada saat ini, sosok 10.000 Raja Iblis perlahan-lahan keluar dari luar pegunungan Dacang. Sosok itu kasar dan mengandung sentuhan penindasan yang tak tertahankan. Tingkat pertempuran ini jelas dia perlu menghostnya sendiri. Aku tidak tahu seberapa tebal ketinggiannya, aku pasti akan membiarkanmu berlutut dan memohon belas kasihan sebentar lagi. Setan rubah tampan mendengus dingin, ekor putih salju di belakangnya terus bergetar, dan sangat bau aura khusus meresap tubuhnya. Ada banyak omong kosong, Xiaoyan berkata dengan tenang, dan segera melewati perisai energi medan perang dan memasuki pegunungan yang didedikasikan untuk pertempuran. Untuk sementara waktu, pertempuran antara monster dan tampan mulai perlahan. Apakah kamu akan keluar sendiri atau apakah kamu membutuhkanku untuk melakukannya? Tepat setelah memasuki pegunungan yang luas, tubuh kokoh Yao Huai perlahan dipenuhi dengan aura berbahaya, dan garis tepi yang tajam menunjukkan sedikit rasa dingin. Di matanya, jejak penghinaan dan kekerasan dapat dideteksi dengan jelas. Orang ini mampu naik ke peringkat komandan iblis dengan kekuatan setengah langkah bintang 8 yang abadi, karena dia memiliki kekuatan yang dia banggakan. Kalimat ini juga untukmu. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, di matanya yang semula acuh tak acuh, niat membunuh yang tidak terselubung, keluar tanpa kendali, seperti binatang buas yang membunuh mata merah, yang mengejutkan. Aku sedikit penasaran, siapa yang memberimu nyali untuk memprovokasiku dengan kekuatan di tahap awal Seven Star Fighting Immortals? Mungkinkah kamu berpikir api anehmu dapat menaklukkan segalanya? Ekor dari Fox Demon Suai perlahan berkedut, dan setiap kedutan dipenuhi dengan jejak niat membunuh yang dingin. Omong kosong. Dengan dengusan dingin, tinju Xiaoyan, bercampur dengan api merah menyala, menghantam kehampaan pegunungan dengan pukulan, dan kehampaan itu tiba-tiba meledak, dengan jejak energi dan nyala api yang mengerikan, kekuatan, bersiul menghancurkan rubah iblis tampan. Bang bang bang.
Menonton pukulan acak Xiaoyan, Hu Yaoshui menciutkan matanya mengungkapkan kekaguman yang tak ada habisnya, tetapi tubuhnya berdiri tak bergerak dalam kehampaan, membiarkan tinju api Xiaoyan mengenai tubuhnya sendiri. Tirit, tinju api mengenai si tampan Fox Demon, tetapi itu tidak menyebabkan fluktuasi apapun. Itu hanya berubah menjadi riak energi dan menghilang dengan lembut. Tampaknya kekuatan fisik dari Fox Demon yang tampan telah dapat diabaikan. Godaan Xiaoyan, serangan seksual. Ayo dengan keterampilan sejati Anda, atau Anda akan jatuh di sini hari ini. Ketika Rubah dan seorang pria bertarung, hanya ada hidup dan mati, dan tidak ada kemenangan atau kekalahan. Selama percakapan, seluruh tubuh Komandan Iblis Rubah dipenuhi dengan jejak energi iblis merah, yang memicu tubuhnya, sangat ganas. Coba ini. Melihat ini, transformasi Dewa Naga Xiaoyan bermanifestasi, dan segera jatuh melalui kekosongan selangkah demi selangkah, dan berjalan ke Rubah Iblis tampan. Transformasi ketiga dari transformasi Dewa Naga, transformasi lengan setengah naga. Setelah nafas, skala naga berbentuk kura-kura yang mempesona muncul di lengan Xiaoyan. Segera ketika Xiaoyan mengerahkan transformasi ketiga Dewa Naga hingga batasnya, tubuh Xiaoyan menegang dan kekuatan tubuhnya meningkat pesat. Bahkan di lengan, cahaya pola tuannya seperti raksasa nyata di lautan, menyapu seluruh pegunungan duel. Segera, paksaan yang menakutkan perlahan terpancar dari lengan Xiaoyan, baunya seperti raksasa nyata di dunia. Naga, kekuatan ini, sisik naga dari klan naga. Banyak orang di luar melihat cahaya redup di lengan Xiaoyan dan pola naga yang samar, tetapi kehilangan suara mereka. Naga, sampai batas tertentu, juga merupakan sejenis monster, dan mereka juga merupakan eksistensi teratas di antara monster, tetapi karena kekhasan spesies mereka, mereka telah mandiri jauh sebelum perang di darat, membentuk batas mereka sendiri. Tentu saja, meski begitu, itu tidak dapat mengubah status klan naga sebagai raksasa di dunia monster, baik itu kekuatan atau kekuatan fisik, itu membuat banyak monster terpana. Orang ini ternyata sedikit bergantung, tidak heran dia mampu mengalahkan 8 jenderal iblis pada saat yang sama. Pada saat ini, penghinaan perlahan menghilang di wajah Fox Yaohuai, karena menghilang dari naga berpola naga cahaya redup di lengan Xiaoyan. Di timbangan, aku bisa mencium bau paksaan yang nyata. Tingkat paksaan itu hanya bisa dimiliki oleh pembangkit tenaga naga asli. Jelas, timbangan naga yang dikendalikan oleh Xiaoyan sekarang berasal dari pembangkit tenaga naga asli. Ini membuat Rubah Setan tampan harus serius. Tinju transformasi naga. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekor rubah bergetar di sekujur tubuhnya. Energi merah menyelimuti dirinya, menunjukkan kekuatan bintang 8,5 langkahnya tanpa keraguan. Kekuatan transformasi ketiga Dewa Naga sudah cukup untuk memungkinkan Xiaoyan untuk benar-benar melepaskan jejak kekuatan lengan skala naganya, tapi sebelumnya, dia hanya menggunakan keterampilan bertarung tersembunyi dari pola tuannya. Pergi. Begitu suara itu jatuh, wajah Xiaoyan menjadi dingin, dan sisik naga ringan di lengannya meledak dengan paksaan yang menyilaukan, dan kemudian tiba-tiba didorong ke dalam kehampaan di depannya, bayangan naga ganas mengelilinginya, oleh cahaya gelap, menyapu dan bersiul. Keluar, serang iblis rubah tampan. Ekor rubah. Setelah melihat ini, iblis rubah tampan menarik napas dalam-dalam. Dia jelas merasakan jejak paksaan nyata dari serangan ini, tetapi setelah berkedip, dia mendengus dingin, dan ekor rubah putih salju tiba-tiba pergi di belakangnya. Di belakangnya, itu meluas dengan cepat, dan bulu putih salju di ekor rubah putih salju jatuh dan memberkati tubuhnya, membuat tubuhnya tidak bisa dihancurkan seperti batu kuno. Ho ho ho. Duo Guang Longying secara alami adalah kekuatan menakutkan Xiaoyan dalam transformasi ketiga Dewa Naga, dan dengan bantuan kekuatan pola tiran, paksaan semacam itu sudah cukup untuk benar-benar membuat monster menjadi monster, dia. Puff. Longying melilit Fox Demon Shuai, terus-menerus melepaskan tekanan dari atasan, Linghu Demon Shuai menjadi sangat ganas. Ekor rubah, duri. Setelah beberapa saat, melihat ekspresi fokus Xiaoyan, rubah iblis tampan mendengus dingin. Ekor rubah putih salju yang melayang di atas tubuhnya benar-benar tampak memiliki kehidupan, dan bulu yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan kagum, membentuk garis bilah yang sangat tajam meraung ke arah Xiaoyan yang sudah dekat. Bagus datang. Pola tuan, Fata Morgana. Melihat ini, mulut Xiaoyan menjadi dingin, dan pola tuan di lengan skala naga melepaskan cahaya yang menyilaukan. Tirai melilit Xiaoyan, membuat napasnya seperti nyata, makhluk naga.
Pada saat ini, kekuatan Xiaoyan sangat tirani. Wah, gelombang air yang tak terhitung jumlahnya tampaknya mengandung semacam kekuatan kuno, dan ketika mereka baru saja muncul, mereka melampiaskan amarah mereka dengan aura menakutkan yang menghancurkan dan menghancurkan, membelenggu Komandan Setan Rubah Surgawi yang ganas, dan bahkan seluruh Battle Mountain Rank. Kekosongan keduanya dipenuhi dengan rasa depresi dan distorsi yang ekstrim, dan napas keduanya menjadi bermartabat. Pada saat ini, ekor putih salju benar-benar dicegat di udara oleh langit Fata Morgana yang besar, dan tekanan air yang besar membungkus ekornya dengan erat, memutar dan menghancurkan yang terakhir. Waktu, ekornya bergetar keras, dan setelah beberapa napas, depresi besar diumpankan kembali ke tubuhnya, dan jejak kekerasan berdebar-debar meliputi pipi Ling Tianhu Yaohuai. Tingkat penindasan ini membuat Tianhu Yaohuai benar-benar tergerak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pembangkit tenaga listrik tahap awal abadi bintang 7 yang bertarung benar-benar dapat menampilkan serangan tirani seperti itu. Bajingan kecil, komandan ini akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Setelah beberapa saat, Tianhu Yaohuai buru-buru mengambil keuntungan dari kehilangan kesadaran Xiaoyan dan menarik ekornya, melihat mayat yang dihancurkan oleh langit Fata Morgana. Ekor seputih salju yang terlihat seperti raungan yang menusuk meraung. Jika satu langkah kemudian, saya khawatir ekor ini akan benar-benar hancur menjadi bubuk, dan kemudian sumber aslinya pasti akan hilang. Cukup kuat, karena tinju skala naga Xiaoyan dan Tianhu Yaohuai tidak dapat dibedakan, dan tirai langit meraj memblokir serangan diam-diam Tianhu Yaohuai, ribuan orang di luar venue dapat melakukannya. Mata Raja Iblis sedikit menyempit menjadi garis, dan suara mencurigakan muncul. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami dapat merasakan kekuatan yang terkandung di langit Fata Morgana di sekitar Xiaoyan, serta kekuatan mengerikan di atas lengan naga yang mengguncang semua hal. Pria yang cukup kuat. Setelah mengambil napas, sisik naga Xiaoyan menutupi lengan Xiaoyan, pola tuannya diam-diam merangkak, dan pola tuan tanah berbentuk kura-kura perlahan mengelilingi lengannya, seperti makhluk kuno dari zaman kuno, diam-diam mengamati dunia. Tubuh Xiaoyan langsung mundur, melayang di atas tirai laut yang besar. Binatang kecil, kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu mengatasinya. Api penyucian Tianhu. Setelah bernapas, ekor yang layu menyatu dengan tubuhnya, dan aura mencekik merah menyebar dari tubuhnya yang agung. Setelah beberapa saat, itu padat seperti jaring laba-laba. Di sisi Tianhu Yaoshuai. Kekuatan jiwa, kamu Ming Tianxuan. Melihat serangan marah Komandan Iblis Tianhu di depannya, senyum Xiaoyan perlahan berubah dari kusam menjadi dingin. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang sangat melonjak datang. Pada saat itu, serangan ganda dari tirai langit Fata Morgana dan kekuatan jiwa akan sepenuhnya membungkus pegunungan ini, seperti kuil air yang berisi semua hal yang dipenjara. Sangkar elemen air, disertai dengan penindasan kekuatan jiwa, penindasan semacam itu, bahkan Tianhu Yaohuai yang tirani, yang sama tiraninya dengan peri pertempuran bintang 8,5 langkah, tanpa sadar waspada. Tabrakan. Setelah sekejap mata, di seluruh langit, bulu putih salju yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan jatuh dari Tianhu Demon Handsome, dan setiap goyangan akan membuat serangan menakutkan Xiaoyan mengandung jejak gemetar. Ini sebenarnya api penyucian Tianhu. Aku tidak menyangka bahkan ini dipaksa keluar. Ini adalah keterampilan bertarung di puncak peringkat suci. Tampaknya orang bernama Xiaoyan ini telah membuat Tianhu Yaoshuai cukup memperhatikan. Layar laut besar di sekitar Xiaoyan tidak boleh diremehkan, dan dia tampaknya memiliki kekuatan yang tidak biasa. Kekuatan macam apa itu? Petik 2. Petik 2. Ada beberapa orang cerdas di luar Battle Mountain Rank, dan mereka berkata setelah melihat pertempuran sengit di lapangan. Ini, kekuatan jiwa, orang baik, ini benar-benar tidak terduga. Setelah Sun menarik napas, murid dari 10.000 Raja Iblis menjadi aneh, dan dia tersenyum muram. Di dunia monster, kecuali ada monster khusus, mereka pada dasarnya tidak mengolah kekuatan jiwa, dan hanya ada sedikit monster yang mengolah kekuatan jiwa, tetapi monster yang bisa mengolah kekuatan jiwa, sampai batas tertentu, adalah kekuatan fisik atau tempur. Karena lemah, di mata monster, hanya ada perbedaan mutlak dalam fisik atau kekuatan, sedangkan untuk sela-sela lain, seperti kastor formasi, mereka cukup menghina. Boom! Di lapangan, dua serangan baru saja bersentuhan, dan tiba-tiba pohon dan batu yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pegunungan, seperti akhir dari gempa bumi dan tsunami, menjadi gelisah, dan bahkan kehampaan di atas adalah suara kehampaan, runtuh.
Wah, ayo menang dengan satu pukulan. Jika kamu dapat menerima pukulan ini dariku, posisi Komandan Iblis akan diserahkan. Dikelilingi oleh api penyucian Tianhu, kekuatan Komandan Iblis Tianhu telah meroket banyak, dan bahkan aura mencekik di sekujur tubuhnya. Tepat di pikiranku. Jika kamu bisa menerima serangan ini dariku, tutup mulutmu. Mata Xiao Yan berkedip dengan niat bertarung yang mempesona, dan semua kekuatannya dikerahkan hingga batasnya, dia tersenyum licik. Ayo, tebasan rubah surgawi. Dengan perintah, ekor putih salju yang keriput di bagian belakang berubah menjadi bilah tajam dalam sekejap, diukir dengan sosok rubah yang menawan, dan segera diayunkan dengan pisau, tak terhitung jumlahnya menawan dan membawa kekerasan rubah dengan aura mengerikan bergegas keluar. Cahaya pedang merah menyala dengan kekuatan yang sangat berbahaya, dan dengan cahaya pedang yang dikelilingi oleh rubah ganas yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika itu adalah peri pertempuran bintang 8 yang sebenarnya, itu hanya bisa untuk sementara menghindari ujungnya. Weng Om Om, tirai langit meraj, diairi oleh kekuatan jiwa. Tampaknya memiliki vitalitas, perlahan-lahan berubah menjadi makhluk besar berbentuk kura-kura yang terdiri dari air yang tidak berwarna dan transparan, bercokol di belakang Xiao Yan, menyaksikan penyucian rubah surgawi dengan bantuan penampilan mencekik yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan cukup tidak terkendali, dan makhluk berbentuk kura-kura di belakangnya juga merupakan tubuh besar seperti gunung dengan sentuhan seon raksasa di laut dalam. Napas tersapu. Puff. Dengan suara, makhluk besar berbentuk kura-kura itu langsung menahan tebasan Tianhu Yao Huai dengan seluruh kekuatannya. Setelah nafas, jejak retakan terbuka pada cahaya pedang yang menyesakkan, dan di belakangnya seperti jaring laba-laba. Api penyucian rubah surgawi dan rubah ganas di sekitar Daomang benar-benar hancur dengan aura dekadensi. Untuk sesaat, napas yang menakjubkan dan suara ledakan yang melonjak tiba-tiba bergema dari kehampaan di langit. Kekuatan tiran itu. Pada saat ini, ekspresi yang sangat rumit berkedip di pupil Tianhu Yao Huai, dan baru saja akan melawan, tekanan dari atasan membuatnya tidak bisa bergerak, dia hanya bisa menatap kosong pada bayangan hitam besar makhluk berbentuk kura-kura di sekelilingnya, membantainya. Baxia, itu adalah raja sejati dari klan naga, dan garis serta sisik di lengan Xiao Yan jelas memiliki asal yang sama. Boom! Bulu putih salju yang mengandung energi jahat baru saja menyentuh raksasa di belakang Xiao Yan, dan kekuatan penghancur yang menakutkan muncul secara spontan, dan riak energi yang dibentuk oleh energi cahaya redup dan energi merah benar-benar meledak di langit, dan bahkan vegetasi dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya di atas gunung di bawah langsung berubah menjadi debu. Pertempuran yang mengejutkan itu mengejutkan semua orang di luar lapangan. Tianhu Yao Huai, kamu kalah. Setelah beberapa saat, makhluk berbentuk kura-kura di belakang Xiao Yan berhenti tiba-tiba. Pada saat yang sama, tangan Xiao Yan yang terbungkus sisik naga perlahan terangkat, menunjuk ke arah Tianhu Yao Huai, dengan ringan. Aku kalah. Pada saat ini, rasa dekadensi muncul di mata Tianhu Yao Huai. Dia tidak ragu bahwa jika Xiao Yan tidak berhenti pada saat ini, dia akan benar-benar dikalahkan pada saat berikutnya. Hancurnya, bahkan mungkin, jatuh secara langsung. Melihat pembukaan iblis Tianhu tampan di lapangan, banyak penonton monster lain melontarkan kejutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa setengah langkah bintang 8 yang bertarung dengan peringkat abadi iblis Tianhu yang tampan ini, pada tahap awal dari pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung dengan bintang 7. Di tangan, itu akan sangat rentan. Pada saat ini, para penonton ngeri. Su Zeng kemarin, mengubah Su Shao. Saya tidak mengejar bintang, saya tidak tahu nama banyak bintang, nama ini benar-benar lahir di pikiran saya mengetahuinya setelah bertanya kepada beberapa teman, ubahlah, masalah kecil. Setelah ujian, diperkirakan akan ada 3 shift hari ini, mengapa kamu malas? Selasa juga jam ketiga, kami akan mengikuti tes bahasa Inggris pada hari Rabu. Setelah tes, kami akan terus meledak. Aku kalah. Suara yang dalam itu sepertinya mengandung semacam kekuatan sihir, dan tepat setelah itu terdengar, seluruh tempat itu dilepaskan dan meraung, dan suara kejutan tidak ada habisnya. Iblis tampan Tianhu yang kejam, yang sama tiraninya dengan makhluk abadi bintang 8 setengah langkah, akan benar-benar kalah dari seorang pria yang kekuatannya hanya pada tahap awal pertempuran abadi bintang 7, yang mengejutkan monster yang tak terhitung jumlahnya yang hadir, tetapi sayangnya mereka menyaksikan pertempuran ini dengan mata kepala sendiri, jadi mereka harus mengakui keasliannya setelah istirahat. Mata banyak pembangkit tenaga listrik yang melihat Xiao Yan menjadi ngeri.
Benarkah? Menang. Di luar arena, Jenderal Serigala dan Iblis bertanduk menatap kosong sosok Xiao Yan di arena, dan mau tak mau bergumam, awalnya Iblis itu hanya meminta Xiao Yan untuk mencobanya, siapa tahu itu benar-benar sukses. Xiao Yan hari ini adalah salah satu komandan Iblis, dan dia akan segera memimpin pasukan 10.000 bangsa Iblis ke medan perang kuno. Kata komandan Iblis mewakili terlalu banyak. Yah, aku menang. Dan orang ini benar-benar memiliki pola Raja Naga, dan bahkan memupuk kekuatan jiwa. Ini benar-benar mengejutkan. Wan Yaowang melihat sosok Xiao Yan di lapangan dan tersenyum. Dan kurasa orang ini sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Penatua Mo, buat pengaturan, biarkan Su Shao datang dalam 3 hari, dan biarkan dia mencoba Su Shao untuk kita. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya akan menyerahkannya kepada Anda dalam beberapa hari terakhir. Ngomong-ngomong, saya bisa memberi Xiao Yan beberapa hadiah yang sesuai. Setelah nafas, Wan Yaowang meninggalkan kalimat seperti itu, jadi dia perlahan memudar arti selanjutnya sangat jelas, dan terburu-buru, jelas ada sesuatu yang mendesak. Orang ini, sungguh kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, Jenderal Serigala itu sedikit banyak terkejut di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, hanya melihat tubuh di depannya sedikit rileks, telapak tangan Bai Zi terentang, baginya, sesaat Time ragu-ragu. Oh, lupakan saja, kekalahan adalah kekalahan. Kamu bajingan, kamu benar-benar menyembunyikannya. Setelah arena beristirahat dengan lancar, Tianhu Yaohuai, yang meletakkan tangannya di tangan Xiao Yan, berkata dengan senyum gagah. Meskipun dia kalah, Xiao Yan tiba-tiba menarik serangan terakhirnya dan mengulurkan tangannya dengan ramah. Jelas, dia memenangkan banyak niat baik dari orang ini. Bagaimanapun, monster juga menghormati kekuatan mereka, belum lagi kekuatan dan temperamen Xiao Yan seorang pria yang sangat baik, Tianhu Yaohuai mampu untuk kalah. Itu hanya kebetulan. Ngomong-ngomong, berapa tingkat kekuatan Su Shao? Xiao Yan mendukung Tianhu Yan Shuai, dan segera bertanya dengan lembut, kekuatan Su Shao sama sekali tidak sebanding dengan Tianhu Yaohuai, dan pertempuran paling sengit masih jauh, waktu, Xiao Yan harus memperbaiki dirinya dan mencari informasi sesegera mungkin. Sangat kuat. Saya bermain melawan Yaohuai beberapa hari yang lalu ketika saya dipromosikan ke Yaohuai. Meskipun orang ini hanya dalam tahap awal dari Dewa Pertarungan Bintang 8, tetapi saya gagal bahkan jika saya tidak bertahan dalam 3 pertandingan tatap muka. Kekuatan orang itu sangat aneh dan sangat suram, bahkan jika saya menghadapinya secara langsung, saya masih akan memiliki jantung berdebar-debar. Pada saat ini, seolah-olah menusuk rasa sakit di hatinya, Tianhu Yaoshuai berhenti dan berkata, matanya berkedip dengan ketidakberdayaan yang langka. Begitukah? Xiao Yan mengangguk perlahan saat mendengar kata-kata itu. Tuan Xiao Yan, pertempuran hari ini telah berakhir, dan 3 hari kemudian, Anda akan mengatur pertempuran dengan Tuan Su Shao. Tolong kembali ke Manor. Setelah beberapa saat, setelah Xiao Yan dan Tianhu Yaohuai berpisah, Jenderal Serigala itu mendatangi Xiao Yan dengan hormat dan berkata, adapun Komandan Iblis Tianhu, dia masih Komandan Iblis, tapi sekarang dia hanya orang terakhir di antara 3 Komandan Iblis yang baru dipromosikan. Ya, ngomong-ngomong, apakah ada pembelian besar pil obat atau pelelangan di sini? Xiao Yan mengangguk, dan segera bertanya kepada Jenderal Serigala. Apakah Anda perlu membeli sesuatu, Tuan? Sebagai Komandan Iblis, Anda memiliki hak untuk membeli bahan obat atau pil obat apapun yang sesuai dengan kebutuhan Anda dari pelelangan, dan perbendaharaan 10.000 setan kami akan membayarnya. Ini juga merupakan hadiah yang diberikan oleh negara kepada para jenderal tentara. Jenderal Wolf menjelaskan dengan sabar. Dan hal-hal baik seperti itu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan sangat gembira. Xiao Yan tahu bahwa mampu mengalahkan Komandan Setan Rubah Surgawi memiliki tingkat keberuntungan yang besar, dan apa yang paling tidak dimiliki Xiao Yan sekarang adalah keterampilan bertarung dan metode menyerang, sulit untuk menyebabkan gerakan pembunuh yang sebenarnya. Tingkat keabadian pertempuran bintang 7 sudah membutuhkan keterampilan bertarung puncak nyata dari peringkat suci. Adapun pertempuran abadi bintang 8, saya khawatir itu cukup untuk mengendalikan seni abadi, dan pertempuran di tingkat itu akan menjadi pertempuran abadi, pertempuran yang menghancurkan bumi. Menghadapi Su Shao yang lebih kuat, pasti ada kartu truf. Sekarang kekuatan jiwa dan transformasi naga telah terungkap, saya khawatir hanya kekuatan-kekuatan spiritual dan kekuatan api suci,
jadi saya benar-benar merasa tidak ada cara untuk melakukan apapun. Anda tidak dapat mengekspos atribut kayu dan atribut guntur Anda di sini, itu akan sangat buruk untuk situasi Anda. Tuanku, tolong. Jenderal Serigala membawa Xiao Yan dan perlahan meninggalkan arena, menuju rumah lelang di Myriad Monster Nation. Negara 10.000 setan sangat luas, jadi rumah lelang juga terletak di jalan yang ramai di kota, namun, mengejutkan bahwa orang datang dan pergi di pintu depan rumah lelang, tetapi tidak ada yang melewati pintu belakang, bahkan aula lelang. Di pintu belakang gedung megah, sekelompok pasukan iblis ditempatkan di sini, tampaknya berjaga-jaga. Tuan Yao Huai, Tuan Serigala Jenderal. Jenderal Serigala baru saja membawa Xiao Yan ke sini, dan para penjaga dengan aura yang kuat tidak bisa tidak memberi hormat padanya. Ayo datang ke pelelangan untuk membeli beberapa barang, apakah Presiden Su ada di sana? Jenderal Serigala sedikit mengangguk dan bertanya dengan aura menindas yang merupakan satu-satunya di ketentaraan. Presiden Su tampaknya menerima orang penting tertentu di ruang tamu. Saya akan membawa 2 orang dewasa ke sini. Silakan datang ke sini. Selama pidato, 2 sosok Xiao Yan, yang dipimpin oleh penjaga iblis, bergerak menuju bagian dalam, bidang aula lelang, pergi. Tempat pelelangan sangat besar, dan sekarang pelelangan telah penuh dengan orang, dan jelas ada banyak pelelangan yang sedang berlangsung. Pada saat ini, di bagian dalam pelelangan, di ruang tamu yang indah, dikelilingi oleh batu giok putih bulan yang tak terhitung jumlahnya, itu berisi suasana yang menyegarkan dan damai, dan terlihat jelas pada pandangan pertama bahwa itu digunakan untuk menerima tamu terhormat. Permintaan Su Shao Yao Shuai benar-benar sulit untuk kita lakukan. Pada saat ini, 2 sosok berdiri perlahan di aula. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang dikelilingi oleh aura hijau, memandang acuh tak acuh di depannya. Hitam sosok jubah membuka mulut dan berkata, sosok jubah hitam itu benar-benar menutupi tubuhnya, hanya memperlihatkan bagian di atas lehernya. Su Shao, yang merupakan iblis tampan pertama yang baru dipromosikan, memiliki kekuatan abadi bintang 8 yang bertarung di tahap awal. Hehe, Presiden Su harus menjadi orang kuat yang mengerti banyak hal. Selain itu, kristal yang saya beli adalah semua persiapan untuk memasuki medan perang kuno. Saya harap Presiden Su tidak akan salah mengartikan maksud saya. Sosok berjubah hitam itu ringan. Dengan lembut berkata, sedikit peringatan-peringatan muncul, dan kemudian Su Shao berkata dengan lembut. Bersiap untuk memasuki medan perang kuno. Sepertinya Su Shao ini benar-benar memiliki masalah besar. Presiden Su tersenyum sedikit dan tidak berjanji padanya untuk pertama kalinya. Su Shao datang ke sini hari ini, dan dia memohon kristal khusus yang disebut Evil Crystal Demon Block. Jika kristal ini ditempatkan pada waktu yang biasa, tentu tidak akan ada masalah. Tapi sekarang masalahnya adalah efek dari blok iblis kristal jahat, itu dapat menyerap kekuatan jahat atau energi sihir khusus, sehingga untuk sementara membuka celah sempit, yang merupakan keharusan untuk memasuki beberapa tempat jahat dan berbahaya, keberadaan penjara penindas iblis di medan perang kuno. Sekarang pikiran Su Shao mungkin perlahan-lahan menjadi jernih. Hei, bukankah ini Tuan Su Shao Yao Shuai? Lama untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, ketika keduanya menemui jalan buntu di lapangan, tawa yang menyegarkan perlahan menyebar. Orang-orang yang datang adalah Xiao Yan dan Jenderal Serigala. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.